Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas kembali melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai sistem informasi keuangan. Nah, jadi sebelum kita membahas mengenai sistem informasi keuangan kita perlu mengetahui bahwa fungsi dari keuangan itu sendiri apa ya. Jadi biasanya berhubungan dengan arus uang yang ada di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi ya. Jadi yang pertama perlu kita diperoleh uang yang cukup biasanya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Contoh seperti kegiatan manufaktur, pemasaran dan yang lain sebagainya. Kemudian uang atau dana yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan ini tentunya perlu dikendalikan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif Di samping itu sebenarnya banyak juga elemen-elemen dalam lingkungan perusahaan yang berkepentingan dengan soal keuangan perusahaan, baik itu dari lingkup internal ataupun eksternal Jadi contohnya seperti pemegang saham perusahaan. Kemudian ada apa? Yaitu masuk, kemudian misalkan ada anggota masyarakat keuangan dan yang lainnya yang mana mereka itu memerlukan informasi mengenai masalah keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi sehingga di sini di definisi sistem informasi keuangan dikatakan merupakan suatu subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok, baik itu yang ada di dalam perusahaan ataupun yang ada di luar perusahaan Nah, jadi di sini kan memberikan informasi. Informasi ini biasanya disajikan dalam suatu bentuk laporan, baik itu laporan secara periodik ataupun biasanya berbentuk laporan khusus, tentunya disesuaikan dengan kebutuhannya kebutuhan si pengguna informasi ini gitu. Jadi ini mengenai sistem informasi keuangan Nah, kemudian ini berikutnya ada model sistem informasi keuangan. Nah, dapat kita lihat di gambarnya seperti yang sudah pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya, juga ada model informasi seperti itu. Nah, ini cuma bedanya input dan outputnya. Jadi kalau untuk model sistem informasi keuangan ini juga memiliki input dan juga memiliki output Jadi seperti ini sistem informasi fungsional yang lainnya, di mana sistem informasi keuangan ini berisi subsistem input dan output. Nah, oke, jadi dari dua subsistem ini seperti sistem informasi keuangan dan suatu sistem yang dikhususkan untuk mengumpulkan intelijen di sini juga terdapat pada sistem fungsionalnya yang lainnya gitu. Kemudian ada subsistem input yang ketiga, yaitu audit internal. Ini biasanya terdiri dari auditor yang menganalisa dari sistem konseptual perusahaan, biasanya untuk memastikan apakah data-data keuangan itu sudah diproses secara tepat gitu. Begitu Nah, sedangkan kalau untuk 3 subsistem output yang dapat mempengaruhi dari arus uang yang ada dalam suatu perusahaan kalau kita lihat di gambarnya ada 3 ada subsistem peramalan, kemudian ada subsistem manajemen, dana, dan juga ada subsistem pengendalian
Nah, kalau mengenai subsistem peramalan atau yang disebut dengan forecasting, ini memproyeksikan kegiatan jangka panjang perusahaan di dalam lingkungan ekonomi gitu. Jadi, ya, kalau untuk subsistem manajemen dana itu biasanya digunakan untuk mengelola arus uang, ya. Jadi menjaga agar tetap seimbang dan positif. Ya, kemudian kalau untuk subsistem pengendalian, ini memungkinkan bagi para manajer untuk menggunakan secara efektif ya semua jenis sumber daya yang tersedia dalam perusahaan tersebut begitu. Jadi seperti halnya sistem informasi fungsional yang lainnya ya. Subsistem output ini berisi berbagai jenis perangkat lunak di mana mengubah isi dari database itu ya. Database ini menjadi suatu informasi yang nantinya bisa digunakan oleh pemakai ya. Nah, jadi bagi pihak-pihak ya yang berkepentingan tentunya ini adalah mengenai model sistem informasi. Jadi memiliki apa? Yaitu tiga input ya, yang itu antara lain satu sistem informasi akuntansi, yang kedua subsistem yaitu subsistem audit internal dan intelijen keuangan, dan yang ketiga subsistem output yaitu peramalan manajemen dana dan pengendalian gitu. Oke, kemudian ini ada mengenai sistem informasi keuangan sendiri. Sebenarnya kita perlu mengetahui mengenai apa itu sistem informasi akuntansi ya, dan apa itu sistem informasi anggaran ya. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan ya mengenai sistem informasi akuntansi. Ya, ini sebenarnya merupakan satu-satunya komponen input yang terdapat pada seluruh sistem informasi fungsional. Jadi kalau kita perhatikan pada saat kita membahas sistem informasi pemasaran dan sistem informasi manufaktur di pertemuan sebelumnya ya, itu juga ada komponennya loh. Ya, ada komponen input yaitu sistem informasi akun ya tahun ya. Jadi bahkan dapat dikatakan di sini secara lebih mendasar sebenarnya sistem informasi akuntansi ini yaitu lebih dasar ya, merupakan dasar yang di atasnya nanti akan dibangun semua subsistem informasi yang berorientasi. Jadi jadi begitu ya pada sistem informasinya. Sedangkan pada sistem informasi pemasaran manufaktur atau yang kita sebut Spring yang sudah kita bahas sebelumnya, jika perusahaan ini tidak mempunyai sistem informasi akuntansi yang baik ya, maka perusahaan itu tidak dapat berharap untuk memiliki sistem informasi manajemen atau sistem pengambilan keputusan atau DSS, Decision Support System ya. Bahkan tidak berharap juga dapat memiliki sistem pakar yang baik gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak memiliki SIA ini ya atau sistem informasi akuntansi, sehingga di sini dijelaskan bahwa sistem informasi akuntansi di sini menyediakan catatan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan gitu yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Makanya ini kan fungsinya sangat penting sekali mengenai sistem informasi akuntansi ya. Jadi setiap perusahaan ini harus memiliki sistem informasi akuntansi karena ini nanti berkaitan dengan pencatatan atau pengolahan data keuangannya begitu. Dan catatan yang dibuat itu untuk setiap transaksi itu nanti akan menjelaskan apa yang terjadi, kemudian kapan terjadinya, kemudian siapa yang terlibat dan beberapa banyak uang yang terlibat gitu. Ya, sehingga data-data ini nantinya akan dianalisis ya di dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan dari sistem informasi manajemen ya. Jadi sangat penting sekali ya mengenai sistem informasi akuntansi ini.
Jadi setiap perusahaan seharusnya ada, karena ini ada kaitannya dengan keuangan gitu. Oke, selanjutnya ini ada subsistem informasi akuntansi. Itu sendiri ya. Ini di dalamnya itu ada bagian mengenai pemrosesan pesanan penjualan tadi ya. Jadi bagaimana alur kerja dari pemesanan dalam suatu penjualan. Jadi ada kaitannya ya, biasanya kalau pemesanan penjualan ini ada kaitannya dengan pelanggan gitu. Jadi kalau misalkan pelanggan itu mau melakukan transaksi penjualan, sebelumnya ini biasanya melakukan pemesanan terlebih dahulu ya. Oke, yang kedua pemrosesan persediaan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan barang masuk ataupun barang keluar gitu. Jadi, dikatakan bahwa subsistem yang menangani perubahan dalam persediaan dan memberikan informasi mengenai pengiriman dan pemesanan kembali ya. Jadi kalau misalkan tadi ya ada pelanggan melakukan pemesanan barang, nanti barangnya nanti bisa dikirimkan. Kemudian kalau misalkan ternyata stok atau persediaannya barang yang ada di gudangnya itu sudah menipis ya, nanti bisa dilakukan pemesanan kembali ke supplier tentunya ya. Ini karena nanti yang dibahas sudah berbeda sistem, yaitu sistem pembelian. Jadi kalau untuk persediaan itu pasti ada kaitannya dengan dua hal, yaitu tentang penjualan dan tentang pembelian, karena ini berkaitan dengan stok ya, stok barang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau berkaitan dengan stok ini, bagaimana barang keluar dan nanti bagaimana cara barang masuk. Kalau misalkan barang keluar itu nanti ada kaitannya dengan sistem penjualan yang berkaitan dengan pelanggan ya. Sedangkan kalau nanti ada penerimaan barang, nah ini berbeda. Ini biasanya ada kaitannya dengan supplier. Supplier nanti akan memasukkan barang ya, nanti dengan sistem pembelian. Jadi kalau persediaan itu menyangkut dua hal, yaitu barang masuk ataupun barang keluar. Oke, next ini ada buku besar ya atau general ledger ya. Kalau buku besar mungkin kalau kalian sudah belajar mengenai akuntansi dasar, salah satu siklus dalam akuntansi tersebut kan ada yang namanya buku besar ya. Jadi kini ada postingan dari transaksi. Nanti dibuatkan berbagai macam buku besar. Ada buku besar kas, buku besar penjualan, buku besar hutang, piutang, dan yang lain sebagainya ya. Oke, di sini yang nantinya dari buku besar ini nanti kita bisa mengolahnya ya, sehingga nanti membentuk suatu neraca saldo sampai dengan laporan keuangan. Begitu. Ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya piutang dagang ya. Piutang dagang atau disebut juga dengan accountable. Nah, kalau untuk piutang, masalah piutang di sini mencatat piutang pelanggan dan menghasilkan faktur. Kemudian ada pernyataan pelanggan bulanan serta laporan manajemen kredit. Jadi maksudnya kalau piutang, kalau kita berbicara mengenai piutang berarti ada utang-utang dari pelanggan yang belum terbayarkan. Seperti itu. Jadi nanti menyebutnya di sini adalah utang. Oke. Itu ya tadi mengenai sistem informasi akuntansi. Nah, selanjutnya ini ya ada mengenai sistem informasi anggaran ya. Nah, kalau untuk anggaran ya, untuk proses penganggaran atau disebut dengan budget getting ya, proses itu biasanya berisi sejumlah keputusan. Itu biasanya semi struktur gitu, dimana data pendukung yang diperlukan yaitu tersedia dalam bentuk catatan, akuntansi, historis gitu. Tetapi banyak
penilaian yang tetap harus diterapkan gitu untuk proses penganggaran ya. Kemudian makanya di sini ada 3 pendekatan yang dapat diambil oleh perusahaan dalam menentukan anggarannya, yaitu ada yang disebut dengan pendekatan dari atas ke bawah ya, atau top down. Kemudian ada juga pendekatan dari atas ya, dari ke atas atau bottom up ya, dan kemudian ada yang ketiga yaitu pendekatan partisipasi. Nah, kalau yang pertama di sini ya, atau mengenai pendekatan dari atas ke bawah, dari atas ke bawah itu atau top down ya, berarti dari organisasi, divisi, departemen baru ke individual. Jadi di sini jika pendekatan dari atas ke bawah ini yang diambil ya, maka eksekutif perusahaan nanti ini yang akan menentukan jumlah anggarannya gitu, dan kemudian nanti menekankan bahwa jumlah tersebut itu nanti pada tingkat-tingkat yang lebih bawah yang ada di bawahnya. Alasannya ya, alasannya kenapa? Di situ alasannya adalah bahwa eksekutif ini memiliki pengertian yang baik ya, biasanya mengenai tujuan dari jangka panjang perusahaan ya. Nanti di sini dapat mengalokasikan dana yang mana memungkinkan perusahaan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan begitu ya. Namun gini, anggaran seperti itu ya kadang dipandang oleh para manajer ya, singkatnya yang lebih rendah ya, itu sebagai kadang tujuannya yang tidak realistis gitu, kadang dipaksakan begitu oleh orang-orang yang tidak bersebelahan dengan tuntunan bisnis sehari-hari, karena kisah mungkin anggapannya dia tidak terjun langsung ke bawah, sehingga ada anggapan seperti itu gitu ya. Kemudian jika dari bawah ke atas ya, berarti kan dari bawah, dari individual, departemen, divisi, organisasi ini yang digunakan, maka proses anggaran itu dimulai dari tingkat organisasi yang paling bawah dulu, kemudian naik ke atas gitu. Nah, di sini logikanya adalah bahwa orang yang berada di tingkat lebih rendah ya, ini lebih dekat pada tindakan dan paling baik untuk menentukan kebutuhan dari sumber dayanya. Namun ya, logika ini sering mengabaikan dari kualitatif gitu ya, beralasan bahwa manajer tingkat bawah itu akan meminta jumlah dana yang besar yang kadang mungkin tidak realistis begitu. Sedangkan kalau untuk pendekatan partisipasi ya, di sini setelah mendengarkan penjelasan saya tadi dari dua pendekatan ini ya, ini karena masih ada kelemahan ya, baik itu dari pendekatan dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas ya. Maka praktek yang umum biasanya adalah mengikuti proses penyusunan anggaran secara partisipasi gitu. Berarti bahwa orang yang menerima dana yaitu akan berpartisipasi dalam menentukan apa kebutuhan dari dana itu sendiri gitu. Nah, ini nanti merupakan pendekatan yang disebut dengan give and take gitu ya. Jadi dengan manajer pada berbagai tingkatan itu nanti akan melakukan perundingan kemudian untuk mencapai anggaran ya, memuaskan semua pihak gitu. Jadi manajer tingkat menengah ini sebenarnya yang paling berperan penting dalam proses ini, karena dengan manajer pada berbagai tingkatan itu nanti akan melakukan perundingan kemudian untuk mencapai anggaran yang memuaskan untuk semua pihak ya. Jadi manajer tingkat menengah ini sebenarnya yang paling berperan penting dalam proses ini, karena dia memberikan fakta ya, pandangan jangka panjang gitu dari eksekutif dan kebutuhan segera dari manajer tingkat yang lebih rendah begitu ya. Jadi ini penjelasan dari ketiga pendekatan tersebut yang mengenai proses pembuatan anggaran. Oke, nah kemudian mengenai dari output sistem informasi keuangan, tadi ada 3 subsistem ya, mulai dari subsistem pramalan, kemudian subsistem manajemen dana, dan subsistem pengendalian
Ya, secara globalnya, jadi sebenarnya sudah saya jelaskan mengenai masing-masing subsistem ramalan ya, yang mendata dan pengendalian.